Sebenarnya yang tetap jadi pemimpin adalah Bapak Anies Rashid Baswedan dan para pemimpin perubahan yang telah memimpin organisasi relawan ataupun perjuangan pergerakan perubahan. Dan tentu kepada mereka kami memberi rasa hormat. Yang ada adalah kami ingin sama-sama berkontribusi memastikan bahwa keinginan rakyat untuk merubah Indonesia lebih baik itu menjadi agenda penting yang bisa kita wujudkan. Jadi tentu kami hanya sebagian dari rekan-rekan yang memilih jalan untuk membangun gerakan perubahan 5 pilar, di mana salah satunya adalah partai politik. Kami tentu memilih pilihan ini, istihad politik ini, karena beberapa peristiwa pernah terjadi. Salah satu yang terpenting adalah Pak Anies yang begitu baik, diinginkan oleh warga Jakarta, tetapi tidak bisa dicalonkan sebagai calon gubernur karena memang tidak ada partai yang mau mencalonkan. Bagi kami ini sebuah pelajaran besar bahwa memang orang-orang baik memerlukan kendaraan, yaitu partai politik, untuk memastikan mereka bisa diusung dengan sesuai dengan konstitusi. Tentu juga teman-teman pejuang perubahan juga adalah orang-orang yang hebat, orang yang baik, yang kami tentu berharap bahwa rekan-rekan semua harus menjadi pemimpin, dan kami memfasilitasi melalui partai politik sebagaimana organisasi yang memang diperlukan untuk mengusung calon-calon kepala daerah ya, dan bahkan calon presiden ke depan. Jadi ini soal kebutuhan yang kami coba fasilitasi. Jadi tentu saja yang menjadi pemimpin dan kami terus hormat dan kami terus ikuti adalah Pak Anies Rashid Baswedan. Ya, jadi tetap harapannya masih agar suatu saat mungkin Pak Anies Baswedan bergabung dalam gerakan yang hari ini kita deklarasikan, Pak ya. Itu dari awal dan akhirnya kami terus akan demikian. Oke. Kami tentu harus pada satu titik capaian dalam sebuah gerakan partai, yaitu deklarasi. Karena ini adalah harapan, permintaan yang diinginkan oleh daerah-daerah. Dan tentu perlu bahasanya ban serep lah ya, atau semacam pihak yang secara sementara meneruskan proses ini. Yang kami berharap Pak Anies menerima ini satu hari. Kami punya keyakinan beliau adalah pemimpin kami yang tentu terhubung hatinya dengan teman-teman gerakan perubahan di sini, dan kami yakin ini adalah rumah beliau. Pak Anies, seberapa besar sebenarnya pembentukan partai perubahan atau apapun partai itu adalah memang dari Pak Anies? Tidak ada kaitannya, tidak pernah menjadi bagian dan tidak menyetujui didirikan partai perubahan termasuk saat ini sama sekali. Jadi saya ingin tegaskan di sini, bukan bagian dari inisiatif saya dan saya tidak menjadi bagian dari itu semua. Titik sampai di situ. Bagaimana Anda menjawab tudingan orang bahwa Pak Anies ini punya kesombongan sebagai seorang politisi tanpa partai politik? Ini adalah soal waktu. Mungkin nanti akan ada waktunya. Saat ini belum, tapi tidak ada bayangan untuk jangan berpartai atau alergi berpartai, sama sekali tidak. Jadi aku mau minta klarifikasi dari Pak Anies. Mudah-mudahan dijauhkan dari sombong, didekatkan dengan ikhlas, didekatkan dengan konsistensi. Sama sekali tidak ke arah sana. Dan kami malah melihatnya begini, saya ini memilih untuk berada di wilayah politik karena bawa misi kok. Saya ingin Indonesia yang lebih adil, saya ingin Jakarta yang lebih setara. Itulah sebabnya kenapa saya berada di wilayah publik. Assalamualaikum, ini singkat aja ya. Beberapa waktu ini beredar, ada formulir, ada QR code, ada nomor rekening, ada yang diminta untuk menyumbang, ada yang diminta untuk mendaftar, ada terkait dengan partai dan ormas. Saya ingin tegaskan itu semua bukan dari saya dan kami tidak pernah mengedarkan apapun juga. Saya paham antusiasme itu luar biasa besar, tapi harap hati-hati, harap kritis. Dan sampai dengan hari ini, hari Sabtu 31 Agustus 2024, belum ada formulir apapun, belum ada edaran apapun. Begitu ya, singkat aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Pak Pendeta Sekar Supit, Ketua Umum pertama ya. Pertama, kemudian yang saya hormati para pimpinan pengurus yang semuanya hadir di sini. Ini acaranya menjadi hari kebangkitan nasional dan Partai Kemerdekaan Rakyat bersama-sama selama berapa tahun jadi Pak? 18 tahun. Bapak yang saya hormati juga Pak Musin, Pak Iwan, Pak Ramadan, dan semua saja ibu-ibu yang saya hormati, Ibu Lolita, kemudian saya
saya hormati Bu Veronia dari Kedutaan Rusia dan Pak Aziz dan semua saya satu-satu ini tidak bisa sebut, itu panjang semua, banyak teman-teman semua di sini. Nah gini, tadi yang saya bilang anak muda perlu wejangan. Tidak, anak muda tidak perlu wejangan orang tua. Anak muda itu tahu apa yang harus dikerjakan untuk masa depan. Jangan, anak muda jangan minta wejangan. Anak muda itu bilang kami mau A, B, C, D, begitu. Apalagi 20 Mei. 20 Mei hari kebangkitan anak muda. Terus sekalian, kalau anak muda bicara masa depan, kalau orang tua cerita masa lalu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dengar ada pidato, mulainya dengan kata begini, dulu, itu tua ini. Kalau ada yang mulai dengan dulu, itu tua ini. Tapi kalau mulainya besok kita akan A, B, C, D, E, ini masih muda. Tak penting hitungan tahun lahirnya kapan. Kalau dia masih bicara besok, maka dia masih muda. Kalau dia masih bicara rencana ke depan, dia masih muda. Tapi kalau sudah ceritanya tentang dulu, udah. Iya, maka itu anak muda tidak boleh menulis autobiografi. Autobiografi itu haknya orang tua. Anak muda menuliskan rencana masa depan. Itu anak muda. Jadi buat tadi anak-anak teman-teman muda, siapkan masa depan. Saya diundang ke sini sama sekali ini buat teman-teman media, tidak ada urusan dengan partai-partaian. Saya ada urusan ini, saya menghormati Pak Syafat Subik karena beliau yang secara khusus datang ke rumah mengundang. Kemudian saya ingin sampaikan juga penghormatan atas gagasannya. Gagasannya apa sih? Gagasan persatuan dilakukan pada 20 Mei itu hari kebangkitan. Kita kenal sebagai hari kebangkitan nasional. Tapi kita perlu ingat 20 Mei kebangkitan nasional. Sumpah Pemuda itu 28 Oktober. 20 Mei tahunnya berapa? 1908. 28 Oktober tahun 2028. Berapa tahun itu? 20 tahun. Kemudian dari 28 Oktober sampai 17 Agustus tahunnya berapa? 45. Berapa tahun itu? 17 tahun. Jadi dari 08 20 tahun baru Sumpah Pemuda. Dari 28 ke 45 17 tahun. Jadi kalau dari 08 sampai 45 37 tahun. Kita yang membahas bisa membahasnya dalam 5 menit peristiwa itu. Coba bagi yang menjalani 37 tahun menjalani perjuangan menuju. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, beredar kalau kita melihat di media sosial bagaimana sebuah partai perubahan itu terbentuk, teman-teman ya. Dan ini terkait dengan apa yang Anies katakan ya, gagasan perubahan yang beliau inisiasi. Dan pernah juga, apalagi Anies pernah dijegal di Jakarta, ya, ingin maju di Pilkada Jakarta, ternyata semua partai mendukungnya akhirnya bubar ya, dan mendukung Ridho waktu itu. Dan aliansi masyarakat ya melakukan pergerakan ya, semangatnya agar Anies bisa mencalonkan untuk Presiden 2029. Jadi aliansi masyarakat ini mengubah atau membuat sebuah partai perubahan ya, agar Anies Baswedan bisa mempunyai kendaraan sendiri, teman-teman. Partai perubahan ini sebenarnya Anies sudah mengatakan ya, bukan dari Pak Anies ya. Jadi partai perubahan yang dibentuk oleh masyarakat ini bukan atas izin Pak Anies, teman-teman. Artinya tidak terikat dengan Pak Anies ya. Namun ya kita hargai semangat pergerakan teman-teman di Partai Perubahan ini, teman-teman ya. Artinya ada semangat yang luar biasa untuk mendukung Pak Anies walaupun bukan partainya Pak Anies ya. Kalau Pak Anies kan jelas gerakan rakyat ya, itu adalah ormas. Pak Anies yang masih berbentuk ormas, bukan partai. Terlepas dari itu, bagaimana semangat para relawan, semangat para pendukung Anies ya untuk Anies menjadi presiden itu luar biasa ya. Bagaimana masyarakat berbondong-bondong untuk join pada partai yang akan didirikan Anies sendiri nanti, yaitu Gerakan Rakyat
itu semakin luar biasa. Bagaimana menurut kalian?